Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nursa Fitra dari kelas Geografi 3C akan menjelaskan materi tentang geomorfologi regional Sumatera 3 yang terdiri dari 9 bagian. Di video kali ini kita akan membahas 3 bagian, yaitu 7 patahan semangko, 8 cekungan busur belakang, 9 perkembangan tektonik Pulau Sumatera. 7 yaitu patahan semangko. Patahan semangko adalah bentukan geologi yang membentang di Pulau Sumatera dari utara ke selatan, dimulai dari Aceh hingga Teluk Semangka di Lampung. Patahan inilah yang membentuk pegunungan barisan, suatu rangkaian dari dataran tinggi di sisi barat Pulau Sumatera. Paling mudah terlihat di daerah Ngarai Sianok dan Lembah Anai di dekat kota Bukit Tinggi. Patahan ini merupakan patahan geser atau patahan mendatar. Sesar mendatar termasuk sesar mendatar Rike atau Dekral Slip Fault. Pergeserannya besar sekitar 25-30 km. Proses terbentuknya yaitu patahan semangko terbentuk akibat adanya 2 tumbukan lempeng besar, yaitu lempeng Samudra Hindia Australia yang bergerak relatif ke utara, lempeng benua Eurasia yang bergerak ke selatan, dan lempeng Samudra Pasifik yang bergerak ke barat. Pulau Sumatera yang secara filosofi berarah barat laut merupakan perpanjangan ke selatan dari lempeng benua Eurasia, tepatnya berada pada batas barat dari Sundalan. Posisi Pulau Sumatera bersebelahan dengan batas antara lempeng Samudra Hindia Australia dan Sundalan. Subduksi kedua lempeng ditandai oleh pegunungan Sunda Art System yang aktif dan memanjang dari Burma di utara hingga ke selatan, di mana lempeng Australia mengalami tabrakan kolision dengan bagian timur Indonesia. Subduksi antara lempeng India Australia dengan Sundalan membentuk pola konvergen yang miring obliku menyudut 20 derajat. Gerakan miring tersebut merupakan resultan 2 gaya, yaitu pergerakan dan gerakan mendatar. Pergeseran menghasilkan zona lembah yang memungkinkan menjadi jalan keluarnya magma pada aktivitas vulkanisme yang menghasilkan jajaran pegunungan barisan. Hal ini berarti bahwa posisi sesar semangko berada tepat pada barisan mountain volcanic arc yang dibuktikan dengan banyaknya ditemukannya rainfall atau sesar mendatar pada jajaran pegunungan tersebut. Selanjutnya yaitu 8 cekungan busur belakang atau backyard basin. Daerah cekungan Sumatera Selatan merupakan cekungan busur belakang berumur tersier yang terbentuk sebagai akibat adanya interaksi antara paparan Sunda sebagai bagian dari lempeng kontinen Asia dan lempeng Samudra Hindia. Daerah cekungan ini meliputi daerah seluas 330 kali 510 km, di mana sebelah barat daya dibatasi oleh singkapan pra-tersier Bukit Barisan. Di sebelah timur oleh paparan Sunda atau Sunshine, sebelah barat dibatasi oleh pegunungan 30 dan ke arah tenggara dibatasi oleh tinggian Lampung. Diperkirakan telah terjadi 3 episode orogenesa yang membentuk kerangka struktur daerah cekungan Sumatera Selatan, yaitu orogenesa Mesozoik Tengah, tektonik kapur akhir tersier awal, dan orogenesa Pleistocene. Kenampakan struktur yang dominan adalah struktur yang berarah barat laut tenggara sebagai hasil orogenesa Pleistocene. Dengan demikian, pola struktur yang terjadi dapat dibedakan atas pola tua yang berarah utara selatan dan barat laut tenggara, serta pola muda yang berarah barat laut tenggara yang sejajar dengan Pulau Sumatera. Yaitu 9 perkembangan tektonik Pulau Sumatera.
Peristiwa tektonik yang berperan dalam perkembangan Pulau Sumatera dan cekungan Sumatera Selatan menurut Pulokgono dan kawan-kawan tahun 1962 adalah: 1. Yaitu fase kompresi yang berlangsung dari Jurassik awal sampai Kapur. Tektonik ini menghasilkan sesar geser dekstral WNW EC seperti sesar Lematang, Kepayang, Saka, Pantai Selatan Lampung, Musi, Line Amen, dan NS Trend. Terjadi Grand Movement dan intrusi granit berumur Jurassik Kapur. 2. Yaitu fase tensional pada Kapur akhir sampai tersier awal yang menghasilkan sesar normal dan sesar tumbuh berarah N sampai S dan WNW sampai ESE. Sedimentasi mengisi cekungan atau terban di atas batuan dasar bersamaan dengan kegiatan gunung api. Terjadi pengisian awal dari cekungan yaitu formasi lahat. 3. Yaitu fase ketiga, yaitu adanya aktivitas tektonik Miosen atau intramiosen, menyebabkan pengangkatan tepi-tepi cekungan dan diikuti pengendapan bahan klatiska, yaitu terendapnya formasi talang akar, formasi batu raja, formasi gumai, formasi air bekanat, dan formasi muara enim. 4. Yaitu fase berupa gerak kompresional pada Pliutosen, menyebabkan sebagian formasi air bekanat dan formasi muara enim telah menjadi tinggian tereorisasi, sedangkan pada daerah yang relatif turun diendapkan formasi kasai. Selanjutnya terjadi pengangkatan dan perlipatan berarah barat laut di seluruh daerah cekungan yang mengakhiri pengendapan tersier di cekungan Sumatera Selatan. Selain itu terjadi aktivitas vulkanisme pada cekungan belakang busur. Selanjutnya yaitu sistem subduksi Sumatera. Pada akhir Miosen, Pulau Sumatera mengalami rotasi searah jarum jam. Pada zaman Pliutosen, arah struktur geologi berubah menjadi barat daya timur laut, di mana aktivitas tersebut terus berlanjut hingga kini. Pembentukan letak samudra di Laut Andaman dan tumbukan antara lempeng Mikrosunda dan lempeng India Australia terjadi pada sudut yang kurang tajam. Terjadilah kompensasi tektonik global dan lahirnya kompleks subduksi sepanjang tepi barat Pulau Sumatera dan pengangkatan pegunungan Bukit Barisan pada zaman Pliutosen. B. Yaitu sistem sesar Sumatera. Di Pulau Sumatera, pergerakan lempeng India Australia yang mengakibatkan kedua lempeng tersebut bertabrakan dan menghasilkan penunjaman menghasilkan rangkaian busur pulau depan Forearm Island yang non-vulkanik. Sesar besar ini menerus sampai ke Laut Andaman hingga Burma. Patahan aktif semangko ini diperkirakan bergeser sekitar 11 cm per tahun dan merupakan daerah rawan gempa bumi dan tanah longsor. Di samping patahan utama tersebut, terdapat beberapa patahan lain, yaitu sesar Anuik Bed, sesar Samalangga Sipopo, sesar Lok Semawe, dan sesar Blang Kejeren. Khusus untuk kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar dihimpit oleh dua patahan aktif, yaitu Darul Imarah dan Darul Salam. Patahan ini terbentuk sebagai akibat dari adanya pengaruh tekanan tektonik secara global dan lahirnya kompleks subduksi sepanjang tepi barat Pulau Sumatera serta pengangkatan pegunungan Bukit Barisan. Penunjaman lempeng India Australia juga mempengaruhi geomorfologi Pulau Sumatera. Adanya penunjaman menjadikan bagian barat Pulau Sumatera terangkat, sedangkan bagian timur relatif turun. Hal ini menyebabkan bagian barat mempunyai dataran pantai yang sempit dan kadang-kadang terjal. Pada umumnya, terumbu karang lebih berkembang dibandingkan berbagai jenis bakau. Bagian timur yang turun akan menerima tanah erosi dari bagian barat.
yang bergerak naik, sehingga bagian timur memiliki pantai yang datar lebih luas. Di bagian timur, gambut dan bakau lebih berkembang dibandingkan terumbu karang. Sejarah tektonik Pulau Sumatera berhubungan erat dengan dimulainya peristiwa pertumbukan antara lempeng India Australia dan Asia Tenggara sekitar 45,6 juta tahun yang lalu, yang mengakibatkan rangkaian perubahan sistematis dari pergerakan relatif lempeng-lempeng disertai dengan perubahan kecepatan relatif antar lempengnya. Berikut kegiatan ekstrusi yang terjadi padanya. Gerak lempeng India Australia yang semula mempunyai kecepatan 86 mm per tahun menurun secara drastis menjadi 4 mm per tahun. Karena terjadinya proses tumbukan tersebut, penurunan kecepatan terus terjadi sehingga tinggal 30 mm per tahun pada awal proses konfigurasi tektonik yang baru. Kershin Liu et al. 1983 dalam Natawijaya 1994. Setelah itu, kecepatan mengalami kenaikan yang mencolok sampai sekitar 76 mm per tahun. Baiklah, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.